Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat subuh yang dirahmati Allah. Saya meralat bahwa tema saat ini adalah keutamaan ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa ulama menempati posisi yang luar biasa. Al-ulama warasatul anbiya. Itu sangat jelas bahwa ulama merupakan pewaris para nabi. Kita sangat paham bahwa nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan pada zamannya. Manusia-manusia terbaik pada masa itu. Itulah para nabi dan rasul. Dan tugasnya paling berat dan ilmunya paling tinggi. Itulah para nabi dan rasul. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan kecuali ilmu. Itulah warisan terbesar dari para nabi dan rasul. Bukan uang, bukan properti, bukan harta, bukan rekening, bukan perumahan atau mobil dan seterusnya, tapi ilmu. Dan barang siapa yang mengambil bagiannya dari ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar, bagian utama, bagian karunia yang mulia. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi dan rasul. Siapakah mereka? Yaitu para ulama. Kalau orang mewarisi harta kekayaan, itu banyak kasusnya. Mewarisi properti banyak. Mewarisi hartanya korun banyak. Tetapi kalau mewarisi ilmu para nabi dan rasul, tidak sembarang orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi terlebih dahulu akan coba kami bahas apakah sesungguhnya ilmu itu. Kadang orang serampangan mengatakan ulama, ya pokoknya orang yang berilmu itulah ulama, ilmuwan. Apakah seperti itu? Al-ilmu di sini, kalau kita melihat bagaimana definisi ilmu secara umum memang ya pengetahuan. Tapi apakah setiap orang yang pandai bicara di depan podium termasuk seorang ulama, mengetahui banyak permasalahan, bisa cerita banyak hal, itu berarti ulama, ilmuwan? Bukan itu. Saya ingin menyampaikan beberapa kasus. Suatu ketika Rasulullah SAW dimintai konsultasi oleh seorang sahabatnya. Sahabat yang mengeluh, ya, kerepotan dalam mengatasi masalah penanaman kurma. Ya, kurma yang dia coba rawat itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian beliau mencoba konsultasi pada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk penyelesaian masalah itu agar kurma itu bisa tumbuh dengan baik, begini dan begini dan begini. Kemudian sahabat itu mencoba menerapkan cara yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Coba diterapkan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Justru malah baik, ya, tidak jauh beda hasilnya, ya, tidak maksimal hasilnya, mungkin malah lebih buruk. Sahabat pun kembali ke Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah kok malah begini? Rasulullah tersenyum dan mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kesimpulannya bagaimana Bapak sekalian? Memang Rasulullah SAW dan para nabi diturunkan ke muka bumi ini tidak untuk mengatasi masalah-masalah teknologi begitu. Kita lihat bagaimana orang Rusia, orang Amerika, orang Cina, orang India. Di antara mereka malah tidak mengenal Tuhan. Tapi dengan penelitian yang terus-menerus mereka lakukan, mereka bisa mencapai ke bulan. Teknologi seperti itu cukup dengan penelitian, tekun belajar ilmu fisika, biologi, kimia, selesai. Ahli di bidang antariksa, kedokteran, fisika, pertanian, itu cukup melakukan penelitian secara rutin. Berguru pada orang kafir pun
kita bisa menjadi pinter dan hebat dalam teknologi. Kalau hanya sekedar ilmu seperti itu, tidak perlu Nabi dan Rasul turun ke muka bumi. Karena terbukti orang tanpa kenal Tuhan pun itu bisa memiliki teknologi canggih. Sementara orang Islam yang percaya dengan Allah, bertauhid, terkadang malah kalah teknologinya, terkadang. Saat ini begitu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ilmu yang dibawa para Nabi dan Rasul itu lebih tinggi daripada sekedar teknologi seperti itu. Masalah muslim rahimakumullah, bagaimana bentuk lebih tingginya itu? Manusia termasuk kita adalah makhluk yang masih akan hidup selamanya, Bapak sekalian. Manusia adalah makhluk yang menempuh berbagai fase kehidupan. Kita telah menjadi ruh sebelum kita lahir melalui perut ibu kita. Kemudian kita lahir. Kita akan masuki masa alam barzah, alam kubur, kemudian alam akhirat. Kemudian kita akan menghuni di surga atau di neraka. Dan hidup kita akan kekal di sana itu. Bayangkan. Melihat fase kehidupan manusia yang masih jauh ke depan itu, hanya dengan bekal teknologi, antariksa, kedokteran, nggak selesai. Ilmu teknologi begitu kita perlukan hanya di dunia saja, yang tidak lama lagi akan habis. Tapi ilmu yang kita perlukan untuk menempuh kehidupan yang masih jauh ini, itulah ilmu ad-din. Ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, oleh para ulama. Sehingga kebingungan kita ini kalau tidak menguasai dan tidak memahami ilmu ad-din itu, fatal akibatnya. Nasib kita akan sengsara di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, inilah yang disebut dengan al-ilmu di sini. Tidak sembarangan orang yang pandai ngomong, ngarang banyak buku berarti orangnya berilmu. Tidak begitu. Ilmu adalah an-nur, cahaya. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bisa mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik. Bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Bisa membedakan mana yang lurus dan yang bengkok. Bisa membedakan mana yang syahwat dan mana yang ma'ruf, yang hak, yang mungkar. Itulah ilmu yang dimaksud, itulah ilmu yang dibawa para nabi dan rasul. Itulah ilmu yang mana Allah berkepentingan untuk menjelaskan itu sehingga harus menurunkan ribuan nabi dan rasul. Ribuan, bukan cuma 25, ribuan. Kenapa Allah harus langsung angkat bicara melalui para nabi dan rasul? Karena saking pentingnya dan ilmu ini dan saking manusia sepintar apapun tidak bisa mengungkap ilmu ini. Harus Allah langsung yang angkat bicara. Itulah ilmu yang dimaksud dengan warisan para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada hadis mengatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu di sana, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk surga. Itulah ilmu yang seperti itu, Bapak sekalian. Ilmu yang mengatakan kita pada posisi di mana kita bisa mengenal al-haq dan yang batil. Ilmu di mana tidak mampu seorang profesor pun untuk menjelaskan tentang kehidupan akhirat, al-haq, al-batil. Bayangkan seandainya aturan tentang kehidupan manusia ini, peraturan perundang-undangan, peraturan tentang halal haram, peraturan tentang hubungan laki-laki perempuan, tentang aurat, tentang al-haq dan yang batil, syirik dan tauhid diserahkan pada profesor sekalipun melalui penelitian-penelitian dia, tidak akan bisa memecahkan itu. Konsep ekonomi, konsep politik, konsep sosial, budaya diserahkan pada manusia sendiri untuk memutuskan. Pasti keputusannya dan hasilnya berbeda-beda. Yang satu model komunisme sebagai konsep ekonomi, konsep sosial yang paling bagus. Tapi kemudian dilawan oleh konsep kapitalisme. Kapitalisme lah yang lebih unggul, bukan komunisme. Ada kemudian model demokrasi, ada HAM, ada seterusnya. Definisi aurat saja tidak ada kesepakatan. Aurat segini nggak apa-apa, kalau di pantai begini, kalau di hotel begitu, aurat manusia. Hubungan halal haram aja nggak jelas. Kalau itu diserahkan semuanya pada manusia, tidak mungkin aturan untuk mengatur sesama manusia itu diserahkan langsung juga pada manusia. Itu tidak mungkin. Harus di luar manusia. Allah SWT baru adil. Baru adil. Hanya sayangnya banyak manusia yang menginjak-injak ayat-ayat Allah.
Banyak manusia yang meremehkan hukum-hukum Allah, tidak mau menerapkan hukum-hukum itu. Jadinya apa? Tersesat. Bingung kita ini. Mana sungguh yang paling benar? Sebelum kita kembali pada ajaran para nabi dan rasul, para ulama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimanakah ciri-ciri ulama itu? Banyak orang yang mengaku-ngaku ulama, perhimpunan ulama, para ulama, sebentar-sebentar ulama. Apakah seperti itu ulama yang sungguhnya? Karena Rasulullah juga menyinggung dalam sebuah hadis, ada ulama-ulama su', ulama yang tampangnya kelihatannya ulama, tapi sungguhnya dia ulama yang jahat. Ulama yang malah mengajak pada pintu-pintu neraka jahanam. Bayangkan. Maka kita harus hati-hati, tidak serampangan dalam memberikan cap seorang itu ulama dan seterusnya. Ulama adalah orang yang takut pada Allah SWT. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah adalah para ulama. Kenapa dia takut? Semakin tinggi ilmu seorang, selama ilmu itu benar, maka semakin takut dia pada Allah SWT. Semakin dia menyadari betapa sedikitnya ilmu yang masih dia miliki. Dia semakin menyadari betapa posisi Allah SWT yang sangat tinggi. Dia menyadari betapa kecilnya manusia itu. Dia semakin tawadu dan semakin merendahkan diri di depan Allah dan di depan manusia. Itulah ilmu yang benar. Ilmu yang mengantarkan manusia pada semakin takut pada Allah, semakin bersujud pada Allah SWT, semakin tidak sombong di hadapan manusia. Jadi kalau ada orang yang mengaku punya ilmu, malah membuat dia itu sombong di hadapan manusia, perlu dipermasalahkan. Ilmu apa yang dia ajarkan? Ilmu apa yang dia pelajari itu? Ilmu yang benar adalah mengantarkan orang pada sikap tawadhu, merendahkan diri dan mendengarkan masukan orang lain, walaupun dia sesungguhnya sudah memiliki ilmu yang tinggi. Dan ulama yang benar adalah ulama yang melaksanakan ilmu itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada manusia yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memutar semacam gilingan padi di neraka nanti itu. Berputar-putar begitu. Kemudian ada yang pertanyaan muncul, siapa dia wahai Jibril? Ketika Rasulullah bertanya, dia adalah orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan, tapi dia sendiri melanggar, dia sendiri tidak melaksanakan kebaikan itu. Dialah orang yang selalu mengajak orang lain untuk menjauhi kejahatan, tetapi dia sendiri mengerjakan kejahatan itu pada saat dia sendirian. Muslimin rahimakumullah. Ulama yang benar adalah ulama yang melaksanakan apa yang dia sampaikan. Dari selain dikatakan suatu ketika Rasulullah bercerita pada para sahabat, nanti di hari kiamat nanti ada di antara umatku yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Pahalanya sebesar gunung Tihamah. Tetapi kemudian Allah menghancurkan pahala itu menjadi debu. Jadi lenyap, tidak ada artinya. Ada sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah di antara umatku juga, dari bangsa kalian juga, dari golongan kalian juga. Mereka adalah orang-orang yang juga sujud, rukuk dengan kalian juga, berjuang bersama kalian juga, berzakat, bersedekah dan seterusnya. Tetapi saat mereka sendirian, mereka bermaksiat pada Allah SWT. Kelihatannya bareng-bareng jamaah, ngaji bareng-bareng, cari ilmu bareng-bareng, menegakkan Islam bareng-bareng. Tapi saat dia sendirian, dia bermaksiat pada Allah SWT. Ini nasibnya nanti, pahalanya akan dihancurkan oleh Allah SWT menjadi debu. Tidak ada artinya. Karena seorang ulama adalah seorang yang konsisten dengan ilmunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir, saya ingin menyampaikan pada jamaah, hati-hatilah kita dalam mendefinisikan ulama. Tidak selamanya orang yang pandai bicara itu orang yang berilmu. Bedakan antara pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Tidak semua orang yang tahu banyak hal itu berarti orang yang berilmu. Ilmu yang di sini yang dimaksud mewariskan ilmunya para nabi dan ilmu tentang adin, tentang agama ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan para ulama, menyerap ilmunya dan melaksanakan ilmunya. Akhirnya mohon maaf,
kurang lebihnya, dan semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita dekat dengan para ulama dan mendengarkannya dalam melaksanakan ilmunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.